Resound. Resound our stories. Delay lagi karena kita masih online nih ya, jarak jauh. Iya. Peva. WFH ya. Gimana nih? Jadi suaranya tetap ya kita kayak perbincangan 3 orang yang kayak jauh gitu. Nah, Bang, gue punya topik baru nih Bang. Ya biasalah hidup gue penuh gitu dengan ya? masalah yang selalu diungkap di Friendstalk. Ya. Nah, salah satunya adalah gue baru mendapati sesuatu hal yang apa ya gue bilangnya ini cukup receh menurut gue, tapi rupanya buat orang lain tuh gak receh gitu. Itu justru satu hal yang sangat esensi buat dia gitu. Mungkin semacam hidup dan matinya dia gitu kan. Ini agak lebay sih. Tapi ini menurut gue benar-benar wow, gue menghabiskan waktu 8 bulan hanya untuk memikirkan hal ini. Rupanya alasannya akarnya cuma karena receh. Begini gitu. Yang gue anggap receh tapi buat dia gak receh. Jadi gue cerita sedikit ya. Boleh diceritain lebih spesifik dikit kayak apa gitu ya, Nov? Cerita nih. Itu gue punya temen, ya kan. Buat dia tuh sering banget cerita ke gue. Buat dia, nge-hide story, nge-mute story, atau enggak dia ngeliatin story orang, itu tuh sesuatu hal yang esensi buat dia, itu penting. Jadi kalau misalnya dia lagi nge-hide seseorang gitu kan, terus orangnya itu sadar tapi dia nggak nyariin gitu kan, itu bisa kesel dianya. Nah, atau enggak di love foto atau enggak di komen foto yang dia upload itu menjadi satu hal yang penting buat dia. Nah, tapi buat gue nih hal kayak gitu tuh nggak esensi dan nggak penting amat. Jadi kalau lo mau mute gue ya udah gitu. Kalau lo mau nge-hide gue juga ya udah aja gitu. Mau gimana lagi kan? Ya berarti emang lo nggak mau gue lihat story-nya. Itu menurut pemikiran gue. Tapi buat gue pokoknya itu nggak penting-penting banget dah. Nah, akhirnya gue baru menyadari setelah 8 bulan kita berantem hanya gara-gara hal seperti itu, Bang. Yang lu bayangin gue sampai struggling, gue mikir, nih apa sih masalahnya? Apa gara-gara komunikasi kita yang salah atau seperti apa gitu. Rupanya setelah gue punya usut, akhirnya ada feedback dapat insight dari orang lain, rupanya tuh akar masalahnya gara-gara hal receh itu. Itu amazing banget sih buat gue. Tuh gue langsung kayak tertohok, ya Tuhan, selama ini emang dia suka ngomongin itu, tapi gue gue kira itu nggak penting-penting amat. Rupanya itu sangat penting buat dia, tapi itu nggak penting buat gue. Gitu sih. Boleh tahu nggak, Nov, sebelumnya maksudnya kalian sudah saling mengenal berapa lama gitu, baru ternyata dulu juga masih ngerasa ini kok receh atau gimana gitu? Kalau menurut gue, ya udah kenalnya sih, kita kenal itu udah 3,5 tahun ya, tapi relasi yang benar-benar mulai dekat itu ya sekitar 2,5 tahun belakangan lah. Tapi benar-benar intensitas kita punya relasi yang benar-benar deket banget itu ya 2,5 tahun itu. Ya kita selalu bareng kayak gitu, dan lu bayangin ya, gue sering denger Bang dia ngomong kayak gitu, tapi gue nggak angin laluin aja deh gitu. Karena menurut dan gue waktu lu juga misalnya berjauhan, tidak kontak, tidak komunikasi, itu membuat lu bertanya-tanya apa sih yang salah gitu ya? Iya, gue kira gara-gara pola komunikasi gue yang salah, kita bisa berantem. Gue kira ada sesuatu yang melukai dia gitu kan. Rupanya cuma gara-gara di story. Jadi waktu dia nge-hide gue, dia tuh berharap gue mencari dia gitu. Tapi yang gue lakukan, gue tidak mencari, gue malah ketawa-ketawa sama yang lain gitu. Gue bahagia-bahagia. Nah di situ kita merasa tersindir. Oh berarti tuh gue nggak berharga, berarti tuh gue nggak berarti buat lu. Ya ampun, gue nggak berpikir. Sorry, Nov, kalau dibalik kan itu yang menurut lu receh banget gitu. Tapi apa sih hal yang harusnya berarti buat lu yang mungkin juga dalam relasi ini dianggap receh sama dia? Ada. Apa tuh? Rupanya gue juga baru nggak Bang, itu salah satunya ini loh, gue tuh pingin banget diperhatiin. Saya contohnya diperhatikan ini, diajak. Misalnya kalau kita lagi nongkrong, terus tiba-tiba gue nggak ada, kayak, iya Novita mana nih, ayo dong Nov, ikut dong. Yang kayak gitu loh Bang. Itu kan buat orang kan kayak nggak penting banget sih, atau kan dibujuk. Itu kan buat orang kan recehan ya. Tapi buat gue tuh, ketika gue dilakukan seperti itu, gue kayak bahagia banget. Ih, gue dibujuk loh, gitu. Receh kan emang. Tapi itu esensi buat gue. Nah, makanya jadinya tidak ada hal yang terlalu receh kali ya. Ini Ernest lu kayak begitu pernah ngalamin juga nggak sih? Maksudnya hal yang lu anggap receh buat orang tuh penting gitu, atau apa ya? Gimana?
hal receh buat gua ya paling paling mungkin ini kali ya di rumah gitu ya. Gua kalau kadang-kadang kalau habis nyapu gitu misalnya atau habis ngepel, taruhlah habis ngepel gitu. Buat gua tuh eh itu hal yang ya kelihatannya receh gitu ya. Meskipun ada asisten rumah tangga yang nanti yang ngebersihin dan lain sebagainya, tapi buat gue tuh kayak hal yang karena kebiasaan sih. Jadi gue habis nyapu, habis ngepel, itu pelannya biasanya gue cuci lagi. Kayak gitu, gue cuci lagi, baru gue keringin. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang adik gue nggak gitu gitu. Nah, jadinya eh habis dia ngepel, ya udah ditinggalin gitu aja, kayak gitu. Jadi kan kalau ditinggalin dengan air yang butek-butek gitu, besoknya direndam gitu doang kan apek kan baunya kan jadinya Iya, kan. iya. Nah, itu kan kelihatannya receh kan, tapi buat gue tuh itu hal yang cukup cukup mengganggu. Tapi gue nggak sampai yang sampai kayak temennya Novi kali ya kayak gitu yang sampai marah, Hmm. sampai sakit hati yang kayak gitu-gitu. Tapi ya Tapi mungkin tapi karena ada maksudnya, hal-hal ini kali ya eh, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu sih buat emang setiap orang beda-beda sih kebiasaannya ya. hmm. Buat gue itu Tapi hal itu yang sampai bikin berantem nggak sih, Mas? Sempat gue bikin nggak sampai berantem. berantem sih tapi gue sempet nyampe nanya kayak gitu kenapa begitu kayak gitu nah terus dia kasih alasan lah kayak gitu oh kayak gitu ya ya gue tahu jadinya tapi gue sebel makanya gue nanya soalnya gue kalau kalau nggak sampai sebel gue nggak akan nanya yang gimana gimana kayak gitu nah itu sih Hmm, hmm, hmm. itu gitu makanya Nah, kayak gitu gimana gimana lu nyambunginnya lagi sampai akhirnya, maksudnya gitu. Berarti lu tahan emosi dong. Walaupun mungkin lu nggak suka caranya dia, tapi lu gimana tuh ngatasinnya? iya iya waktu itu gue jadi sempat ada masa-masa gue tahan emosi nah ada waktu gue nunggu sih nunggu waktu yang pas kayak gitu buat nanya habis itu akhirnya gue tanya lah kenapa nah gue akhirnya tahu alasannya oh begitu ya udah itu kan just a matter of style gitu menurut gue ya Hmm, kayak gitu nah nah itu sih jadinya gue akhirnya balik lagi ngelihat apa sih yang esensi mana sih yang nggak esensi mana sih yang ini cuman adat tradisi kayak gitu mana sih yang prinsip kayak gitu jadi kalau bagi gue kalau hmm, lo mau berantem berantemin prinsip gitu bukan berantemin adat kebiasaan tradisi dan hmm, lain hmm, sebagainya kayak gitu gitu loh maksud maksud gue yang kayak gitu gitu ada tradisi itu kan masih bisa dicari titik tengahnya ya dikomunikasikan dan lain sebagainya nah prinsip tuh rada susah dirubah menurut gue yang kayak gitu gitu loh Nah, gitu cuman jadi kalau kalau menurut orang itu prinsip buat dia gitu kan. Ya, makanya kan jadinya buat kita receh, buat dia prinsip. Nah, kayak gitu tuh yang suka jadi. nah gue ngelihatnya gini kalau 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 itu prinsip berarti itu kayak semacam apa ya guide hidup lu dong kayak gitu guide hidup Hmm, tuh hmm, seolah-olah kayak kayak lu kalau kehilangan itu tuh lu nggak bisa jalan hidupnya nah maksud gue kalau jadi bertanya-tanya bener itu prinsip lu kayak gitu kalau kalau hanya kayak Novi tadi di apa sih tadi di hide terus nggak dicari itu menurut gue sih bukan prinsip sih ya kayak gitu tapi itu hmm. gue ngelihatnya ada sebuah desire yang lain yang lagi dikodein kayak gitu ke Novi menurut gue nah yang kayak gitu gitulah nah itu soalnya kalau menurut gue hal yang kebiasaan dan tradisi gitu menurut orang lain prinsip, wah itu bagi gua ya ya udah sampai ya gue mesti tahu dulu kalau itu adalah prinsipku sih kayak gitu. Ya Hmm, mungkin hmm. aja sih ada orang yang sampai saklek pokoknya bukan prinsipnya yang penting tradisinya. Ada aja sih yang kayak gitu yang penting Karena tradisinya. Kenapa tradisinya itu begitu? jadi prinsip dia. Iya, kenapa begitu? Ya nggak tahu pokoknya begini. Nah, ya gua gedek sama orang kayak gitu. Nov, lu kan yang ngalamin nih. Maksudnya, terus gimana tuh? Maksudnya lu ngelihat seberapa seberapa ini sih tentang prinsip dan receh ini yang lu analisa setelah lewatin pergumulannya. Kalau menurut gue ya, ini yang gue dapati bahkan ketika ada insight dari luar gitu. Nggak ada hal yang receh di dalam dunia ini. Maksudnya itu akhirnya membuat gue mengerti dan memahami hal itu sih. Karena gini, penting buat dia mungkin receh ya buat gue. Tapi itu ibarat kata hidup dan matinya dia gitu. Kita nggak pernah tahu kenapa hal itu bisa menjadi satu hal yang penting gitu buat dia latar belakangnya apa. Tapi setelah gue selami, ketimbang cuma gara-gara hide dan mute story doang nih, itu embel-embel ke belakang itu ngomongin tentang gue merasa tidak dicari cuy, itu ngomongin tentang Oh. bukan kepuasan, iya bisa dibilang kepuasan diri nggak ya bang, itu tentang dirinya dia sendiri. Gue kayak merasa kok gue Hmm. nggak dibutuhkan, gue tidak dicari, gue tidak diperhatikan.
Tapi yang kita lihat kan itu cuma ngomongin tentang ini ya, tentang hide dan mute doang, tapi jauh daripada itu ada emosi yang lain yang dia libatkan di situ. Sampai Nah, iya iya. jadi. Nah, menurut gue akhirnya yang gue dapati setelah gue renungkan, ada apa ya, konflik itu tuh ibarat kata kalau gue analogikan sekarang tuh kayak penyakit bang, kayak reaksi tubuh gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak misalnya lu butuh tidur, lu udah capek karena kebanyakan kerja, tubuh lu butuh istirahat gitu. Akhirnya yang terjadi adalah tubuh lu tuh panas badannya, akhirnya lu suruh tidur atau enggak lu ngantuk gitu. Nah, konflik itu bisa terjadi menurut gue gara-gara ada yang udah ditahan sama dia. Tahan, emosi yang melejit, dia udah nggak sadar, lu juga nggak sadar, konflik udah. Oh, tapi ada kaitan doang. Yang gue lihat tadi kalau lu bilang bahwa di balik cara ternyata ada desire yang kayak Ernest bilang tadi kali ya, bahwa mungkin kalau gue satuin, jadi sebenarnya kalau kita bicara ini cuma masalah tradisi, masalah apa, tapi mungkin mesti dilihat di balik itu tuh prinsip apa yang lagi dipegang gitu, sampai kok tradisi itu begitu mendominasi kali ya, iya nggak sih? Bisa jadi sih. Apa-apa yang menjadi dasar hidupnya dia sih kalau menurut gue. Betul. Dan dasar hidup itu kan sesuatu yang sebenarnya, ya, ini gue dari cerita lu sih, Nuf, dari belajar gini. Ternyata 3,5 tahun itu lu belum bisa kenal dia sedalam-dalamnya juga kan ya. Iya. Bahwa ada prinsip-prinsip hidup yang muncul dalam tradisi-tradisi yang dia lakukan, ternyata buat lu masih, masa sih kayak gini jadi masalah gitu kali ya. Gue berpikir gini, cuman karena ini jadi masalah. Nggak ada hal yang lebih wow lagi yang bisa jadi masalah buat kita gitu kan. Gila, maksudnya gara-gara cuman begini gue gak nyari, lu berpikir gue tidak menerima lo segala macam, itu kan kayak oh my god gitu. Tapi ya, itu benar-benar membuat gue jadi belajar melihat bahwa nggak ada yang receh sih sebenarnya di dalam dunia ini. Maksudnya gini, kayak yang gue inget kan kayak Bang Alas kan itu sesuatu hal yang penting amat buat lu, hal yang rapi bersih gitu. Rapi bersih gitu. Buat Debbie tuh kayak ya udahlah nanti juga bisa kan gue rapiin tapi ntar gitu. Nah buat lu ketika lu udah ngelihat itu harus rapi gitu, gatel. Iya. Ya, itu kadang-kadang tuh mau dibilang tradisi, kebiasaan, karena mungkin juga prinsip. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini nih. Gimana caranya kita bisa tetap bersahabat di tengah-tengah hal-hal yang kita rasa prinsip-prinsip kita dasar-dasarnya memang beda. Teman-teman dalam pengalaman gimana nih? Apa yang perlu dikembangkan? Mungkin Ernest bisa share kali ya, dari pengalaman atau mungkin dari apa yang kamu rasa. Jadi gimana nih kalau kita mau tetap bersahabat dengan perbedaan seperti ini, terus mau gimana gitu? Menurut gue gini sih, mungkin gini kali ya, apa yang tadi terjadi sama Novi, satu sisi mungkin temen lu Nov kayak gitu, lu punya high expectation juga ke lu Nov kayak gitu. Mungkin kalau dia nge-hide orang lain, misalnya gua gitu, gua temenan sama dia dan gue bukan yang nggak gimana-gimana, terus dia hide gua nggak nanya, ya dia mungkin nggak akan nyari gitu. Tapi mungkin ada hal yang waktu lu kayak gitu orang terdekatnya melakukan hal itu, jadinya dia bereaksinya seperti itu. Nah, tapi gue mikir ya, kalau misalnya di dalam persahabatan terjadi kayak gitu-gitu, memang butuh butuh komunikasi sih. Maksudnya nggak bisa tuh, oke dia marah kayak gitu, marah tapi dia pendam sendiri kayak gitu, atau kita marah kita pendam sendiri dan kita nggak kasih tahu, dan kita tahu kelemahan kita gitu. Maksudnya kelemahan kita dalam artian kita bukan tipikal orang yang legowo gitu ya, itu bahaya sih ya menurut gue, merusak. Lebih baik dikasih tahu gue marah kayak gitu-gitu, atau lu ngomong ke orang lain yang temen lu juga, gue kesel nih sama dia kayak gitu, kenapa, karena begini 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 kayak gitu. Setidaknya lu tuh mengeluarin apa yang ada di isi hati lu, kekesalan lu, dan itu sih, itu satu sisi menolong sih, tapi belum tentu memperbaiki relasinya dengan orang yang berkonflik dengan orang itu kayak gitu. Nah, gue biasanya gitu sih di dalam ini ya, di dalam persahabatan. Gue sempat pernah kesel kayak gitu sama teman gue kayak gitu, sahabat gue. Tapi gue nggak langsung bilang ke teman gue, tapi gue ceritain ke orang lain yang juga teman gue, tapi nggak terlalu deket-deket banget lah kayak gitulah. Jadi dia nggak sampein juga kayak gitu. Nah, abis itu gue rilis dan gue bisa terima. Oke, mereka nggak kenal gue. Mereka saat itu yang lagi yang menurut gue lagi menyakiti gue, ya mereka lagi nggak tahu kondisi gue, mereka memang nggak kenal, oh ternyata ini hal yang penting buat Ernest dan lain sebagainya. Gue juga memang
belum pernah komunikasikan sama sekali kayak gitu. Tapi gue jadi ngertinya ya itu hal yang wajar gitu. Maksud gue di dalam pertemanan tuh nggak bisa di apa hilangkan yang namanya sakit menyakiti kayak gitu. Bahkan kita nggak pernah intensi menyakiti pun bisa menyakiti orang lain yang kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang tuh satu sisi butuh yang namanya yang kayak gitu-gitu tuh rasionalitas tuh kayak gitu. Hal-hal ini yang Hmm, wajar kayak gitu-gitu. Tapi juga butuh komunikasi juga, menyampaikan atau menyalurkan kayak gitu. Nah, itu menjaga sih menurut gue di dalam Mas, dan bagi gue setuju sih satu sisi ya, maksud gue kalau misalnya ada orang yang menyakiti gue karena dia nggak tahu itu hal yang penting tapi buat dia receh, kalau gue udah kasih tahu oke lah, baru pertama dia nggak tahu lah, oke lah gue masih toleransi dan lain sebagainya. Tapi kalau berikutnya gue kasih tahu lu lakukan lagi, nah itu bagi gue sih teman gue kurang ajar. Nah kalau gue jadi teman yang dikasih tahu, ya gue harusnya ngelihat hal itu, ya oke nanti gue nggak akan lakukan lagi kayak gitu. Gue sorry gue nggak hmm. tahu pertama kalinya kayak gitu, sekarang gue tahu gue nggak akan lakukan lagi ke kedua kalinya. Nah itu begitu sih menurut gua ya. Gue jadi inget ini, Nas, pernah punya pengalaman sih, Wang. Ini kan berelasi juga dengan orang gitu ya. Jadi dulu waktu itu punya adik binaan lah waktu dia siswa gitu kan. Jadi megang satu kelompok gitu tuh. Di situ gue jadi ngerti juga tuh. Ternyata setiap orang walaupun ini sama-sama satu sekolah, satu SMA, tapi ya namanya rambut boleh sama hitam, tapi beda ya. Jadi yang satu tuh seneng dipegang kepalanya, yang satu nggak mau dipegang kepalanya. Gue inget banget tuh. Jadi mungkin karena aku ngerasa deket sama mereka ya, jadi kayak kita kakak pembimbing gitu ya, ngucek-ngucek kepalanya gitu kan. Yang satu marah, apaan sih kak? Sementara yang satu tuh kayak nyodor-nyodorin kepalanya minta dipegang gitu, secara nggak langsung gitu ya. Ini waktu itu dia sama-sama laki-laki ya, maksudnya gue jadi Kayak sadar, kucing nyodorin kepala. kenapa? Kayak Lu gak suka kucing juga ya? nyodorin kepala. Tapi maksudnya itu loh, itu jadi tanda gue memperhatikan mereka tuh buat buat gue tuh itu itu satu tanda gue memperhatikan lu gitu. Tapi buat dia apaan sih, gue udah gede ngapain sih lu pegang kepala gue gitu loh. Mungkin karena tradisi budayanya juga nggak biasa. Dan Mhm. gue pernah inget nih, ini pengalaman juga nih gara-gara cerita Novi nih, keinget semua nih. Dulu gue pernah mimpin kelompok juga waktu itu anak kuliahan, yang tadi anak SMA gitu. Waktu anak kuliahan itu menarik tuh, ada satu anak tuh dia musuh banget sama gue. Maksudnya udah 6 bulan kita dalam satu kelompok kecil gitu. Dia tuh kayak, maksudnya sikapnya ke gue tuh kayak kayak musuhan gitu loh. Jadi dia tetap datang. Itu yang gue kadang-kadang unik ya. Dia tetap datang, tapi kok dia selalu kalau disuruh sharing nolak, diem aja gitu. Nah sampai satu waktu gue datang main ke kosannya dia, mampir lah karena ternyata kosan kami nggak jauh, di anak daerah, gue anak daerah waktu kuliah, gue mampir ke kosan dia. Tiba-tiba tuh gue mampir ke kosan dia, gue inget banget tuh kalimat pertama yang dia ngomong gini, oh lu peduli juga lah, peduli juga ya sama gue ya. Maksudnya karena gue datang ke kosannya dia, dan itu bentuk yang dia rasa kalau lu bener-bener memang mau deket sama gue, lu harusnya berjuang dong gitu, kenal gue lebih jauh, termasuk datang ke kosan gue gitu. Dan Gua buat rasa gue tuh pada kayak lu nih bang, kayak anak kelompok kenapa? tiga tuh. Gitu juga ya, Nov ya? Punya pengalaman kayak gitu ya? Sama lah. Terus Jadi bagi gua, nah, namanya kosan, kalau gua agak beda. Namanya kosan, namanya begitu masuk kan langsung kamar. Jadi gua tuh inget banget, gua punya privasi yang nggak mau diganggu. Jadi maksudnya gini, gua nggak akan bawa orang ke dalam kosan gua. Ketepatan gua kos di tempat yang juga nggak boleh bawa teman ke dalam kamar waktu itu. Jadi nggak boleh masuk gitu. Nah, sementara dia waktu itu kosannya terbuka begitu loh. Jadi waktu itu dalam pikiran gue, ngapain gue main ke kosan lu, itu kan wilayah pribadi lu gitu loh. Tapi buat dia ternyata main ke kosan itu biasa buat dia. Jadi memang menarik tuh ya. Hal-hal yang bagi gue prinsip gue apa, prinsip dia apa. Tapi gue bersyukur dalam persahabatan lama-lama saling tahu, saling kenal, saling menghargai. Jadi dia juga belajar menghargai, gue belajar. Nah mungkin kayak yang Novi bilang, gue karena terlalu bersih kali ya anaknya. Gue kalau ada orang datang ke kosan gue lalu langsung duduk di atas tempat tidur gue marah banget tuh. Karena gila lu, celana lu dari mana gitu kan. Nanti gue tidur di situ. Dan jadi akhirnya
waktu itu gue belajar terbuka tuh. Jadi gue pikir yang Ernest bilang tadi penting ya, belajar komunikasi. Tapi yang kedua yang gue lihat juga, gue belajar untuk memahami, termasuk belajar untuk mengubah hal yang menurut gue sebenarnya nggak apa-apa juga ya gitu ya. Akhirnya gue cari titik temu, misalnya waktu gue mulai gue pindah kosan, lalu kemudian di kosan yang baru tuh bisa bawa temen, maksudnya temen boleh datang gitu ya, tentu yang sama-sama laki gitu, atau ini ya boleh masuk ke kamar. Dan akhirnya gue bilang gini ya, namanya laki ya masuk kamar, kadang langsung mau naik ke tempat tidur kita gitu ya. Nah, gue akhirnya beli bed cover. Gue inget banget tuh. Gue beli bed cover dari, sebenarnya punya temen sih, cuman kain daerah gitu untuk nutupin aja. Jadi silahkan lu naik di situ dah. Tapi nanti kalau tidur, gue akan turunin itu dan spray gue gitu. Jadi gue pikir akhirnya gue belajar berubah karena menurut gue hal yang bagi gue sangat prinsip, ternyata kalau kita tanda kutip jembatani lah. Gue nggak bilang akhirnya gue nggak mengaburkan prinsip gue untuk kebersihan ya. Gue tetap melihat, tapi gue tetap mau punya teman yang bisa dekat, bisa datang ke kosan gue. Nah itu yang gue lakuin gitu. Jadi mungkin ini juga jadi tips kali ya buat teman-teman yang jangan berpikir kalau demikian lalu mesti ikutin gue. Jadi akhirnya kalau kayak gitu kan tahan-tahanan malah nggak ketemu titik temu gitu. Kalau Novi gimana nih, Nov? Kan sekarang berarti lu lagi mencoba membangun karena udah tahu nih. Nah, apa yang lu lakuin? Ya, tapi sebelum gue sampai di tahap itu, nanti lu ingetin lagi Bang kalau gue lupa ya. Gue Iya, mau iya. menambahkan bagian ini sih. Bener yang tadi dibilang sama Ernest gitu ya. Kita sama lu juga jangan terlalu berpaku sama prinsip kita gitu kan. Nah, tapi maksudnya yang gue lihat di sini juga, sisi dari yang gue lihat, sisi lain tuh ada orang-orang yang nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya dia pingin dipekain gitu, misalnya diketahui gitu apa yang menjadi kebutuhannya. Karena nggak semua orang bisa langsung, gue nggak bisa loh begini gini gini gini. Emang ada, tapi nggak semua orang kalau menurut gue ya. Tapi gue tahu deh apakah ini gue yang terlalu lebay atau enggak. Nah, Ini juga sih, Nov. Satu sisi gue lihat gini. Pertama, kita kan bukan dukun ya yang bisa tahu apa yang lu pengen dan lu nggak pengen. Tapi yang kedua, bisa juga begini. Dia nggak pernah tahu itu receh buat orang lain. ya. Jadi kadang-kadang gue bilang gini, bukannya gue kan nggak mungkin kalau gue bersahabat sama lu terus gue bilang Nov, gue nggak suka ini. Ada hal yang ternyata waktu dijalanin gesekan terjadi baru gue sadar, iya ya gue nggak suka ini ya, sementara teman gue suka ini. Itu maksud gue. Jadi gue jadi melihat kalau kita mau persahabatan kita langgeng, sebenarnya setiap kali ada masalah apapun bentuknya, mari belajar terbuka untuk dibicarakan kali ya. Nah, Mungkin itu tips kali ya, Nov ya. iya, maksudnya mau belajar untuk dibicarakan, tapi berarti gini Bang, satu sisi juga belajar untuk melihat kayaknya gue responnya salahnya di mana ya. Misalnya belajar juga untuk belajar bertanya. Betul, Jangan kayak betul ya. ada kan yang langsung ngomongin, lagi lu juga nggak ngasih tahu gue. Nah, tapi kan ada kadang-kala kita juga pingin gini, ya lu tanya dong. Pernah nggak sih lo Iya, iya, iya. maksud gue jadi dua-duanya jangan kayak dia juga nggak ngasih tahu gue berarti nggak usah, berarti gue nggak salah gitu. Maksud gue sebagai seorang teman belajarlah untuk peka dengan teman yang lain kalau itu menurut tuh sebagai seorang sahabat menurut gue ya kan. Nah itu akhirnya membuat gue bahkan temen gue yang lain yang sampai ngomong kayak gini sama gue, dia bilang gini, lu kan udah 8 bulan ya, toh lu juga udah oke-oke aja tuh, nggak ada teman, nggak ada dia, biasa aja gitu, kenapa lu sekarang akhirnya timbul lagi untuk berpikir berelasi lagi gitu. Nah akhirnya gue sampai mikir, iya juga ya, apa yang membuat gue ini ya, membuat gue sampai mau untuk kembali lagi gitu. Mungkin kan salah satunya juga karena gue belajar untuk belajar untuk apa ya, bertanya sih sama dia kira-kira apa ya, dan mencari tahu apa yang menjadi kesalahan gue. Tapi kalau emang dia nggak mau ngasih tahu ketika kita udah berusaha, ya itu urusan ceritanya udah beda lagi sih kalau menurut gue. Emang lu nya aja mau lu apa sih yang kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Tapi sebagai seorang sahabat yang baik menurut gue adalah ya lu dateng dan lu cari tahu juga gitu. Gue salah ya, boleh tahu nggak gue salah Perlu ini ya, perlu inisiatif dari kedua belah pihak kali ya. Jadi jangan main tunggu sampai dia kasih tahu Betul. apa gitu. Ya nggak semua orang bisa sesuai dengan ekspektasi lu. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Karena sebenarnya gini loh, kehilangan sahabat itu hal yang menyedihkan menurut gua. Iya. Karena sahabat itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa sih buat kita ya. Nggak tahu, gue menghayatinya begitu. Sehingga memang yang kayak Novi lakukan, gue pikir ya itu bagian lah ya untuk membangun lagi persahabatan yang memang udah 3,5 tahun terus putus cuman gara-gara
ya ampun receh banget gitu. Tapi makin itu emang receh sih, gue sampai ges-ges kan, aduh Tuhan, gue timbang begitu doang gitu kan. Tapi ya gue nggak tahu lah kan. Nah terus akhirnya tadi pertanyaan lo apa deh bang yang gue lupa? Nah, gue lupa juga tuh. Maksudnya hal apa yang akhirnya gue lakukan sekarang itu akhirnya gue Iya. masih kembali sih bang. Maksudnya, oh ya gue tahu ada bagian gue yang salah, di mana gue melupakan apa yang menurut teman gue penting, tapi buat gue receh. Itu kan sebenarnya salah gue dong. Maksudnya kenapa gue tidak peka untuk hal itu? Karena dia sebenarnya udah ngasih tahu, tapi tetap aja buat gue tuh receh gitu. Mungkin orang-orang yang sanguin seperti gue ini ya itu kelemahan kami. Ya ampunilah kami. Gitu. Nggak bisa lu berlindung di balik Iya, makanya temperamen lu. dari sisi itu akhirnya gue berpikir, oh ya gue emang salah sih. Maksudnya dia udah sering kali ngomong walaupun secara tersirat, tapi gue kayak tetap meyakinkan, itu mah nggak penting gitu. Jadi sekarang apa nih? Modelnya lu komunikasi lagi, terus lu minta maaf nggak? Gila, gue udah minta maaf. Sebenarnya nih ya, salah satu insight itu dia ngomong kayak gini, salah satu orang yang ngasih gue insight, lu membangun komunikasi lagi. Terus gue bilang, ya kak gimana ya, harga diri gue tuh kayak merasa tersingkirkan ya, tersentuh gitu maksudnya. Kok gini-gini amat sih sebagai seorang sahabat gitu. Tapi yang menarik adalah ketika dia bilang, bukankah Allah juga melakukan hal yang sama gitu, seperti itu juga ke kamu. Wow, udah dah, diem deh lo. Dia menunjukkan gini, ya lakukan itu sebagaimana Allah juga melakukan itu juga terlebih dahulu ke lo. Kalau lo ngomongin tentang, ya akhirnya gue jadi inget lagi ya sama salah satu pembahasan yang pernah gue bahas sama Kak Triawan, itu atasan gue. Dia ngomong gini, kalau kamu membandingkan diri kamu dengan manusia, dibilang kayak gitu, akhirnya tuh gak ada bedanya, dibilang. Dan Allah tuh merasa rugi kenapa dia mau turun ke dunia ini dan memberikan nyawanya. Karena harusnya kan dia dong jadi pembandingannya. Allah udah ngelakuin gue digituin. Kenapa lo sekarang ngebandinginnya sama manusia? Kok kayaknya lo hidup setara dengan manusia doang? Kenapa lo gak mau hidup setara dengan, bukan setara ya bang bilangnya, cara hidupnya Tuhan gitu. Itu sih akhirnya membuat gue, mohon maaf nih, Tuhan kayaknya berat juga ya memikirkan ya. Ya belas kasih itu rupanya sebegitu beratnya. Gue makin gitu sih. Kita bersyukur sih ya bahwa ternyata teladan persahabatan yang utama ya Tuhan juga sudah nyatakan buat kita ya, ketika dikatakan sahabat itu ya sahabat yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya gitu, sahabat sejati seperti itu sih ya. Dan Tuhan kita udah membuktikan itu, dan bagi gua itu tantangan sih ya buat kita bersahabat dalam dunia ini ya, yang sangat egois, lalu nuntutnya dimengerti, tapi belajar untuk memberi gitu ya. Bahkan belajar memberikan diri sebagai sahabat. Memberi diri sebagai sahabat bukan berarti orang lain juga mau jadi sahabat kita loh. Masa bisa bayangin lo ngelakuin itu, padahal dia juga belum tentu mau ngelakuin hal itu juga buat lo. Tapi lo gak akan bisa ngedapetin seperti apa yang lo berikan, ya gak sih? Kecuali dari Allah itu. Gila, itu ngerasa gak adil gak sih kalau lo bandingin? Ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi itulah ya tantangan dalam persahabatan ketika kita mau berjuang untuk benar-benar mengasihi. Memang mengasihi itu kalau dilihat sebenarnya jadinya satu arah ya. Maksudnya ya gue ngasihin lu, soal apa respon lu apa-apa ya sebenarnya gue nggak bisa ngontrol kan apa-apa dari situ ya. Dan gue pun tidak mengasihi lu supaya gue dibalik dikasihi. Kalau kayak begitu kita jadi bergantung, dan akhirnya satu titik nanti pasti ada yang ini ya, yang ngerasa dimanfaatkan ya. Tapi itu susah bang, serius gue nggak bohong. Itu iya dong, susah. Agak bergumul banget untuk ngelakuin hal itu sih menurut gue. Tapi ya, deh. Kristus yang jadi utama ya. Iya. Mungkin Ernest nih, gimana nih? Kasih kesimpulan deh buat kita supaya kita bisa tercerahkan dari apa yang mungkin kita pelajari kali ini. Sekalian closing statement, nanti gantian, habis itu Novi, terus nanti aku. Wah, silakan. Apa ya kayak gitu kesimpulannya kan bagi gue ini sih, maksudnya kalau memang kita menyakiti ya kita minta maaf lah kayak gitu, minta maaf dan usaha. Karena gue inget ini sih ayat yang di Roma ya kayak gitu, di mengatakan kalau apa ya yang Paulus ngomong tuh, kalau itu masih ada di dalam tanggung jawab kita atau kemampuan kita kayak gitu, usahakanlah sedapat mungkin gitu. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang ya. Ya itu jadi
Jadi sedapat mungkin ya bagian kita menjadi agen Hmm. pendamai kayak gitu. Tapi kalau orang yang bermusuhan atau konflik dengan kita nggak mau berdamai, iya bukan bagian kita untuk mengubah hatinya dia kan kayak gitu. Bagian Iya. kita kan jadi agen pendamai kayak gitu. Itu sih. Hmm. Thank you, Nas. Nov, gimana, Nov? Apa yang bisa lu simpulkan dari pengalaman lu? Kalau gue sih akhirnya melihat gini sih, jangan ngelihat sesuatu itu receh nggak receh. Maksudnya gini, buat lu receh Hmm. belum tentu buat orang lain itu receh sih. Maksudnya belajar peka dalam relasi. Maksudnya jangan sampai kayak semuanya tuh lu anggap rata karena kesalahan gue adalah semua itu sesuai standarnya gue gitu. Ah ini nggak penting buat Hmm. gue jadi ya udah gitu. Padahal belum tentu itu bisa aja hidup dan matinya orang lain. Itu jadi lu belajar peka buat orang-orang sekitar. Udah kayak gitu juga belajar untuk apa ya? Mengasihi sih, mengasihi dengan tulus ya kayak temanya kita gitu kan, friend sound gitu, suaranya teman-teman juga, terus menjadi Hmm. Hmm. sahabat buat orang lain. Ya akhirnya gue makin menghayati belajar bahwa mengasihi sahabat, menjadi sahabat, bahkan belajar mengasihi itu gak semudah itu. Tapi ya gimana ya, ya gue udah merasakan, misalnya gue udah mendapati dan gue meyakini bahwa Tuhan mengasihi gue, makanya gue juga mau belajar untuk mengasihi orang Hmm. lain, bahkan sahabat buat orang lain sih. Oke, thank you, Nov. Kalau gue ngelihatnya gini kali ya, karena mungkin gue udah married di antara kalian. Salah satu definisi pernikahan yang gue suka bilang, yang gue sukai adalah pernikahan itu persahabatan seumur hidup. Dan mungkin itu yang gue garis bawahi, bahwa proses mengenal, baik teman, sahabat, pasangan. Makanya tadi Novi cerita 3,5 tahun. Gue udah menikah nih sekarang tahun ke-8 gitu ya. Dan tetap sih ya, gue masih terus belajar jadi sahabat yang baik, belajar kenal, belajar tahu, dan belajar juga terbuka mengungkapkan apa yang disukai dan tidak disukai. Dan sebenarnya itu jadi proses pendewasaan sih. Aku belajar berubah, melihat hal-hal yang ternyata nggak prinsip, nggak dilakukan dengan cara gue pun nggak masalah kok gitu. Dan akhirnya yang menarik adalah pasangan juga menjadi orang yang benar-benar belajar memberi kepadaku, aku pun belajar memberi kepadanya, dan ya menikmati sih hubungan yang makin dewasa. Nah, gue pikir berharap teman-teman juga dalam persahabatan ngalamin hal yang sama kali ya gitu. Oke. Aduh, pembahasan kali ini kayaknya luar biasa. Tapi kita harus selesai juga ya, nggak mungkin diterusin lah ya. Nanti teman-teman terusinlah dengan kisah teman-teman lagi. Oke, thank you teman-teman sudah gabung sama kita. Dan jangan lupa bisa follow apa, Nov? Instagram kita di friendsound.id. Oke, dan juga di Spotify kita, di Friend Sound. Dan kiranya kalau udah jadi dapat berkat juga share ke teman-teman yang lain kali ya. Oke, sampai ketemu teman-teman. Sampai jumpa. Bye.